Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari pembekalan yang sudah ada tadi, di sini saya akan memberikan kira-kira beberapa judul artikel yang mungkin bisa teman-teman jadikan sebagai gambaran kira-kira apa saja program-program yang mungkin bisa dilakukan dan bentuk nanti artikelnya seperti apa. Nanti sambil bisa teman-teman lihat di bagian Google Meet, Google Classroom sudah saya share di sana. Nah, di sini ada beberapa artikel yang sudah ditulis oleh beberapa orang terkait dengan lebih kepada pemberdayaan ekonomi karena mungkin mereka banyak di bidang ekonomi. Yang pertama adalah pemberdayaan ekonomi ibu-ibu rumah tangga di Desa Petuluan Indah, Linggar melalui pengembangan manajemen pemasaran home industri kerupuk ikan. Jadi mungkin di sini subjek atau lokasi yang mereka gunakan atau lokasi yang disasar mereka memang memiliki produk unggulan yaitu kerupuk ikan. Nah, mungkin di sini teman-teman mungkin bisa jadikan sebagai gambaran kira-kira apa saja yang mungkin bisa dilakukan. Nanti bisa langsung ngambil di bagian mungkin pembahasan ya, pembahasan. Mungkin di dalam pembahasannya itu dia masih menganalisis bagaimana bentuk bisnis kerupuk ikan itu dari berbagai aspek produksi, produk produksi, keuangan dan sosial ekonomi. Kemudian nanti dia bisa melihat kira-kira dia bisa kita kembangkan dan mungkin bisa kita masukkan. Nah, ini kita masuk ke analisis manajemennya, mungkin bisa ke sana. Jadi nanti bisa dilihat kira-kira bisa dipakai enggak ya, nanti bisa dilihat dari judul ini. Jadi artikel-artikel yang di-share itu hanya sebagai kira-kira kalau pengabdian masyarakat itu kira-kira bentuk-bentuknya seperti apa dan beberapa judul yang mungkin bisa dilakukan apa. Usahakan tidak mengambil judul yang terlalu memberatkan. Terlalu memberatkan itu maksudnya adalah kalau di sana pendampingannya harus adalah pemberdayaan ekonomi, pendampingannya itu misalkan 2 bulan, 3 bulan, berarti tidak harus dilakukan full 3 bulan, tetap dilakukan pendampingan seoptimal mungkin. Menurut saya seperti itu. Kemudian yang kedua ada pemberdayaan pemuda Karang Taruna dalam meningkatkan dan menumbuhkan minat bisnis kreatif di Desa Giri Madia, Kecamatan Linggar, Kabupaten Lombok Barat. Jadi coba nanti misalkan di sana ada beberapa ide-ide kreatif yang mungkin bisa dimasukkan, bisa masuk ke sana. Jadi di Karang Tarunanya nanti bisa ditumbuhkan minat bisnis kreatifnya. Atau kalau misalkan ada BUMDes, mungkin bisa optimalisasi BUMDes sebagai apa gitu, mungkin bisa ke sana. Cuma kalau memang teman-teman ngambil dari sisi BUMDes Karang Taruna, kalau sendiri kayaknya agak susah. Mungkin bisa gandengan dengan teman-teman yang lain yang satu kelompok. Ini sudah jadi yang ini. Pemberdayaan Karang Taruna. Jadi Karang Tarunanya bisa diberdayakan untuk mengembangkan usaha ekonomi kreatif. Coba kalau pin lihat nanti bisa dilihat kira-kira di sini apa saja yang mungkin bisa dilakukan. Dia di sini melakukan suatu bentuk pelatihan, penyuluhan, sosialisasi dan seterusnya. Jadi teman-teman juga bisa membuat suatu bentuk sosialisasi, pendampingan atau pelatihan terkait dengan mungkin ekonomi, pengadministrasian, akuntansi dan seterusnya. Kalau ini dia di ngerayun, jadi optimalisasi peran pemuda melalui ngerayun Torres kreatif dalam menciptakan ekonomi kreatif. Jadi dia nanti bisa juga di sini. Ini kan ya mungkin agak juga tidak terlalu susah untuk di ini kan karena juga mungkin ada teman-teman yang ada dari sana. Cuma kita lihat ininya aja, garis besarnya saja, tapi tidak harus semuanya persis sama, karena kalau persis sama takutnya kita yang tidak mampu untuk melakukannya. Jadi coba nanti dilihat kira-kira mana yang cocok. Nah, ini ada beberapa pemberdayaan ekonomi transformatif, pendampingan manajemen bisnis pada jamaah musola putri,
Nah, nanti juga bisa dilihat, dibaca kira-kira kegiatan yang mereka lakukan apa, apakah nanti kalau saya melakukan kegiatan ini saya bisa masuk enggak ya, sesuai dengan kondisi saya, mumpuni enggak ya, gitu mungkin bisa dibaca, nanti dilihat-lihat di sini bentuk kegiatan yang dia lakukan itu seperti apa, mungkin bisa dilihat di sana. Mungkin bentuk kegiatannya di sini. Pemberdayaannya seperti ini. Dia apa saja yang dilakukan dan seterusnya itu nanti bisa dilihat di sini. Kemudian yang lain bisa ini pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemasaran wisata jajanan kuliner tradisional di Desa Cambuk ke Kabupaten Banyuwangi. Kalau pemasaran jajan wisata tradisional bisa jadi ini memang dia di situ di lingkungan itu punya jajan-jajanan tertentu sehingga dia melakukan suatu bentuk apa itu namanya pameran seperti itu atau seperti apa, nanti coba dilihat, saya saya belum baca, hanya sekilas saja tadi ngeliat judulnya. Kemudian bisa juga di sini pengembangan agrowisata berbasis komunitas melalui program edukasi wisata dan entrepreneurship menuju kemandirian ekonomi masyarakat. Bisa juga seperti itu. Atau penyuluhan wirausaha home industri untuk meningkatkan ekonomi keluarga dengan daur ulang barang bekas. Bisa juga judul-judul yang seperti itu. Atau kalau teman-teman masih bingung terkait dengan judulnya, mungkin teman-teman bisa coba cari di Google Scholar. Kemudian teman-teman ambil kata kuncinya adalah pemberdayaan ekonomi. Bisa ekonomi masyarakat atau apa? Nah, dari sini nanti beberapa yang mungkin bisa teman-teman jadikan kira-kira judul-judul apa yang mungkin bisa sesuai, bisa diambil dari sana. Atau mungkin kira-kira kalau ingin punya pandangannya kira-kira seperti apa, itu bisa juga dilihat dari sini. Kebijakan model bisnis bahan wakaf mikro sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Atau kalau masyarakat terlalu besar mungkin bisa diambil dari sisi keluarga, misalkan seperti itu. Pengelolaan ubi jalar dan produknya untuk pemberdayaan masyarakat perdesaan, ini juga bisa. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa, percepatan ekonomi dalam model, dan bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di sana. Jadi tidak harus sama persis, tidak harus beda jauh. Kalau memang kondisi di sana sesuai dengan apa yang ada, mungkin bisa. Coba kalau keluar. Ya, model pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ekonomi lokal melalui sistem kemitraan bisnis Islam berbasis mompreneur. Faktor-faktor definisi kalau ini bukan. Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pembangunan feminisasi kemiskinan. Kalau ini kita agak susah mungkin ya. Jadi enggak peran kelompok usaha dan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam ujian meningkatkan kemandirian masyarakat di bidang ekonomi. Jadi bisa juga di ini pembangunan membangun pemberdayaan ekonomi di pesantren. Jadi kalau misalkan ada yang di pesantren mungkin bisa juga dilihat dari sisi itu. Jadi nanti dilihat dulu kondisi yang ada di sana apa, nanti bisa sama-sama kira-kira program yang sesuai nanti apa. Jadi nanti apa yang tadi saya sampaikan itu sebagai bentuk kira-kira bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, yang selama ini orang lakukan itu apa saja, dan nanti kira-kira yang bisa teman-teman lakukan itu apa. Jadi usahakan usahakan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, tidak terlalu jauh. Jadi kalau terlalu jauh nanti teman-teman juga akan mengalami kesusahan. Dan apabila merasa bahwa kegiatan yang akan dilakukan ini tidak bisa dilakukan sendiri, saran saya dari awal teman-teman boleh memilih untuk bergabung dengan teman-teman yang lain. Jadi bisa saling membantu satu dengan yang lain.
di mana program atau kegiatan kerjanya nanti satu dengan yang lain mungkin sedikit berbeda. Jadi di satu kegiatan mungkin nanti pas lebih enak itu kalau saran saya, apalagi kalau di lingkungannya masing-masing itu manfaatkan waktu pada saat kalau misalkan prioritasnya ibu-ibu misalkan ya, pada saat mereka ada misalkan kegiatan arisan, teman-teman masuk di kegiatan arisan sambil memberikan materi atau memberikan suatu bentuk kegiatan yang bermanfaat bagi mereka itu juga sudah bagus. Atau pada saat ada kegiatan apa gitu atau teman-teman mengundang mereka, atau lebih bagus teman-teman yang datang ke acara yang ada di lingkungan tersebut daripada mengundang. Kalau mengundang itu resikonya juga agak tinggi dalam artian juga harus menyiapkan beberapa hal yang harus diberikan kepada orang. Kalau datang kan kita juga harus menyiapkan beberapa kondisi kan, jadi tidak lebih enak mungkin memang kita datang di acara yang ada di mereka. Atau pemberdayaan ekonomi keluarga melalui budidaya jamur tiram. Kalau atau jamur tiramnya sudah ada berarti pengolahannya mungkin. Tetapi ketika teman-teman masuk ke pengolahan misalkan pertanian itu hasil-hasil tani, berarti teman-teman harus nyoba dulu dan berhasil baru disampaikan. Jangan pada saat itu baru mencoba, enggak bisa juga. Jadi nanti teman-teman bisa ngambil contoh-contohnya dari sana. Mungkin itu sedikit informasi dari saya terkait dengan mungkin bentuk-bentuk artikel atau judul-judul yang mungkin bisa diambil dalam bentuk pengabdian masyarakatnya teman-teman. Jangan terlalu susah-susah, maksudnya jangan terlalu memberatkan diri, cari yang sesuai dengan kondisi yang di sana. Saya coba lihat punyanya teman saya. Bentar. Di sini kalau yang ini kan ada beberapa contoh yang mungkin tidak terlalu susah mungkin ya. Ini ada contohnya pelatihan manajemen keuangan dengan menggunakan buku kas pada usaha jajanan tradisional khas Bali. Kalau memang teman-teman ada usaha yang lain, berarti mungkin bisa masuk ke usaha-usaha yang lain. Kemudian bisa pelatihan pemasaran dengan menggunakan media sosial pada usaha penjahit kebaya. Kalau ada di sana kebetulan kan kalau Bali ada beberapa penjahit kebaya gitu kan. Jadi bisa di situ. Terus ini jangguan. Nah, media interaktif pengenalan, kalau ini kan pura peluang usaha dengan berbasis Android, atau ini kelompok kita ngambil di kelompok taninya, atau penambahan omset usaha jasa penjahit kebaya. Jadi bisa sampai ke sana. Nanti kalau ada kesulitan dalam membuat, nanti bisa sambil ngobrol-ngobrol dengan saya. Jadi kalau misalkan ada masalah terkait dengan apa yang difikirkan, nanti bisa ngobrol-ngobrol juga dengan saya. Coba saya juga lihat di sini. Pengolahan pupuk organik, kalau kita tidak terlalu paham tentang pupuk organik, berarti tidak usah terlalu ngambil ke sana. Kalau ini ada pelatihan dan pengolahan dan pengemasan kacang metik di Desa Bukit. Berarti bisa juga dengan ngambil dengan mirip-mirip adalah pelatihan pengolahan dan pengemasan produk misalkan apa gitu kan, yang di sana mungkin bisa dilakukan, diambil sesuai dengan kondisi yang ada di sana. Kalau ini pelatihan dan pendampingan pembuatan laporan keuangan usaha penjahit kebaya di Kecamatan mana. Kalau ini berarti teman-teman juga bisa sesuai dengan kondisi lah di sana nanti adanya apa. Ini peningkatan mutu dan kemasan produksi uratan Bali Home Industry. Kalau ini berarti dia ngambil dari sisi peningkatan mutu dan kemasan, ini packagingnya. Aplikasi teknologi tepat guna pada industri rumah tangga. Jadi dia kayak mungkin membuat bentuk aplikasi untuk kegiatan rumah tangga itu. Mungkin itu. Nanti bisa sambil juga teman-teman lihat yang lain yang mungkin teman-teman lebih sesuai nanti apa.
sesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Sekian dari saya, sedikit informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.